itu juga proses perdamaiannya ada di pasar. Ketika ibu-ibu butuh belanja dan perempuanlah yang menjadi penyambung silaturahmi setelah sekian lama konflik Ambon yang berdarah-darah sampai 5.000 orang yang tewas tahun 99. Jadi ibu-ibu yang butuh belanja inilah yang kemudian justru menyambung silaturahmi antara yang Muslim dengan yang Kristen di Pasar Merdeka di Ambon. Disitulah kemudian cikal bakal perjanjian perundingan rekonsiliasi sampai menjadi perjanjian Malino. Jadi saya rumah saya dekat pasar, jadi saya punya cerita yang romantis dengan pasar. Saya waktu kecil mainnya ke pasar, saya melihat tadi bagaimana orang dengan 1-2 ekor ayam bisa langsung ketemu pembeli. Yang dalam ekonomi hari ini kayaknya nggak mungkin. Kalau kamu menjadi penjual, kamu harus bawa pick up. Dan itu berarti perantara, dan itu berarti modal besar. Dan surplus ekonominya belum tentu kembali kepada orang. Sementara di sisi lain konsumen mendapat harga lebih tinggi. Nah, teman-teman sedang mungkin tidak terasa sedang menggagas sebuah gerakan ekonomi, gerakan sosiologi, bahkan gerakan berkebudayaan kalau Mas Dharma bilang. Dan saya setuju, memang arahnya harus ke sana karena pasar lahir dari kebudayaan. Pasar bukan kebutuhan orang jual beli saja. Pasar adalah forum orang berinteraksi. Jadi sekali lagi di tahun yang kelima ini saya salut dan kagum. Saya sebenarnya pengen banget bikin dokumenter khusus soal payung ini. Saya ingin tinggal menetap mengamati supaya Mas Dharma tidak propaganda aja. Saya ingin membuktikan sendiri denyut ekonominya. Saya ingin melihat bagaimana ekonomi diciptakan, tapi juga ada kolektif baru yang lahir di sini, menjadi ruang tanding bagi pasar modern atau pasar berbasis kapital besar. Dan ini bahkan secara tidak langsung menciptakan ruang publik alternatif, di mana akhir pekan orang tidak selalu harus ke mall dan membelanjakan uangnya di pusat-pusat peredaran mainstream ekonomi, tapi membelanjakan uangnya justru kembali ke basis. Jadi mudah-mudahan segera menjadi kultur, dan ketika sudah menjadi kultur akan susah dihancurkan karena sudah menjadi kultur. Kalau masih menjadi situs ekonomi masih mudah dihancurkan. Masih subkultur. Ya, tapi begitu menjadi situs kultur, dia sudah lebih mengunci ya secara sosiologi, kanan kiri atas bawah sudah lebih mengunci. Dan saya berharap ini direplikasi. Tentu tadi sudah banyak yang mencoba, tapi banyak yang gagal juga. Tapi mereplikasinya juga harus teman-teman juga harus menunjukkan apa sebenarnya modal utama dari komunitas ini. Itu harus ditunjukkan dulu. Walaupun orang-orang justru mungkin hanya ingin langsung mencontoh hasilnya, tapi tidak melihat bagaimana prosesnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan niat saya untuk memfilmkan payung ini terwujud nanti. Amin. Terima kasih semuanya. Baik, beri aplaus untuk Mas Dandi.